ketika kerja itu ya seenaknya sendiri. Akhirnya terus kemudian bosnya akan mangkal, ya dikandani pisan tindo gak enak, ya akhirnya itu yang harus membuat dia keluar dari pekerjaan, dikeluarkan dan dia keluar sendiri karena memang merasa sudah gak nyaman dengan bosnya kan, karena perilakunya sendiri juga. Nah, akhirnya kan mengalami persoalan dalam segi ekonomi, keluarga dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya sebenarnya ada tips dan trik, dan yang membuktikan sudah banyak teman-teman saya sendiri untuk bangkit dari sisi keterpurukan itu. Cuman anaknya males, karena dia muslim ya saya suruh mirip lah ya, males dan lain sebagainya, ya pasrah itu. Menghadapi hal seperti itu gimana? Kok diabaikan aja, tinggalkan aja, biar mentok malesnya. Nanti kalau sudah sangat terjepit akan bangkit dengan sendirinya, atau bagaimana begini? Oh, yang bagaimana itu jenengan atau ya sih, iya, ya, kalau saya sih kalau memang sudah dikasih tahu nggak mau ya sudah. Maksudnya menyikapi dia itu supaya harusnya ketika jenengan jadi saya itu apa yang jenengan lakukan? Oh iya. Jadi, nah ini tekniknya asik mas ya, asik. Apakah kita bisa menyengaja daya atau energi itu bekerja pada orang lain, bukan pada diri kita? Jawabannya bisa. Bisa. Anda, Mas Hendra, memberi motivasi, memberi pencerahan dengan kata-kata, dengan tatapan mata. Ini kan salah satu bentuk energi yang kita sampaikan secara langsung, face to face misalnya. Dikerjakan tidak face to face pun bisa. Ketika kita di rumah itu, kita punya program apa terhadap teman itu, dalam sebuah bentuk energi kita sampaikan ke dia, ya nyampe. Kalau kita benar-benar mau membantu dan sayang, ya kita energi yang kita kirim, kasih sayang kita ke dia nyampe. Itu sangat Mas Hendra sekali. Itu artinya ketika Mas Hendra tulus untuk membangkitkan dia, ya dengan duduk di rumah, kemudian ketika Mas Hendra lebih cocok dengan cara berfatihah, ya monggo silahkan dengan tujuan itu. Kenapa saya bisa yakin itu nyampe? Gelombangnya aja bisa kok kita rasakan itu. Nyampe tidaknya. Iya. Ya iya, nggak bisa dipungkiri memang itu. Nah, itulah yang menjawab kenapa bisa santet, ya, bisa kita kirim doa, kita teluh gitu. Karena memang permainan-permainan energi saja yang kita kirim. Sekali lagi mas, kalau di dimensi itu ruang dan waktu itu sudah bukan ruang dan waktu fisik. Jadi fisik kita itu terbatas ruang dan waktu yang tertentu gitu ya. Artinya apa? Misalnya di ruangan ini fisik saya terbatas pada dinding ini. Pikiran saya itu punya ruang dan waktu yang berdimensi berbeda dengan fisik saya. Lebih dalam lagi, secara jiwa, ruang dan waktunya pun berbeda lagi dimensinya. Dia lebih halus, lebih kuat, lebih menjangkau ke dimensi yang lebih tinggi lah gitu bahasanya. Dan ketika masuk lagi, dimensinya pun akan lain lagi.
dimensi akan lebih tinggi lagi. Ya kalau Mas Hendra ya, kalau anak-anak muda yang lagi kasmaran misalnya, transfer energi semacam ini itu efektif dilakukan. Ya seneng sama cewek itu ya, kemudian karena memang tujuannya baik dan penuh ketulusan, ya jangan hanya mengharap kemudian tanpa melakukan apa-apa, ya kerjakan sudah. Kalau saya transfer energi sementara pola pikirnya dia tidak bisa berubah, sia-sia saya kira. Soalnya gini, saya termasuk orang yang punya keyakinan ya, jadi menurutku perubahan itu ya harus muncul dan tumbuh dari dirinya sendiri, bukan mengandalkan energinya orang lain. Tetap saya termasuk membuktikan sendiri. Saya pernah ketemu seseorang yang saya bilang dulu pembela orang-orang yang kaya. Di setiap ada orang yang kaya gitu, setiap ada pertemuan kongres, ya kan, konferensi dan lain sebagainya begitu, saya selalu dekati. Rahasianya apa? Salah satu orang yang saya dekati dulu itu pernah mengatakan gini, mohon maaf ini bahasanya bahasa dunia karena contoh teman saya tadi yang sulit soal ekonomi. Kamu harus menyadari, bahasanya Mas Bonang menyadari bahwa sebenarnya uang itu seperti udara, dia ada di mana-mana. Itu disuruh nancapkan betul di dalam pikiran dan benak kita. Dan setelah saya praktikkan itu selama 1 tahun, demi Allah terbukti. Nah, ya ini saya menatap Mas Hendra tersenyum karena titiknya sebenarnya sudah ketemu. Yang tadi kita bicarakan adalah transfer energi ke orang lain, ke pihak lain. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, energi yang kita keluarkan itu akan efektivitasnya akan tergantung apakah ada energi yang nabrak, yang bertentangan atau yang menghijabi dari energi yang kita salurkan tadi. Kalau energi kita kuat, walaupun ada hijab yang kuat, misalnya si teman kita tadi kurang berkesadaran ya untuk move on, itu tetap nyampe Mas. Suatu titik pasti jebol, entah karena apa, moro-moro kesadarannya dia bangkit. Ya secara teknis di lapangan itu kita tidak tahu ya. Artinya misalnya kalau ibu kita lah Mas berdoa kepada anak-anaknya ya, ketika energi doa ini dibangun dengan ketulusan, ya kekuatannya akan semakin besar. Tulus pun tidak cukup. Tulus pun itu tingkatannya akan ya tidak sederhana ya, tulus gitu dah ya. Tapi di situ sangat kompleks lah. Mengenai yang Mas Hendra ceritakan tadi, kalau tidak salah di WA-nya Mas Hendra itu uang ada di mana-mana itu tertulis. Itu saya kira untuk memotivasi diri ya. Ketika kita tancapkan sebuah nilai ke diri kita bahwa kita atau aku akan seperti ini, satu poin aja Mas Hendra itu, bahwa kita sudah menyadari hidup kita mau mengarahkan hidup kita ke arah mana. Artinya pola energi kita sudah tidak liar, ada pada titik tujuan tertentu. Gitu ya Mas ya. Tujuan uang, ya mau nggak bisa. Kemudian
apakah itu layak tujuan urip kok uang? Layak, saya anggap layak. Nek cewek mas, Si uang sih ya. uang sih. Karena banyak pihak kemudian yang mengartikan uang itu tidak layak dalam Iya. spiritual gitu ya. Loh, bagi saya uang itu sangat spiritual. Artinya kalau apa namanya, ketika kita tidak punya uang kemudian kacau balau, ya sudah, Iya. jangan bermain kata dengan kemunafikan. Tapi ketika kita kemudian di dalam uang itu akan menjelomprongkan kita ke arah mana-mana, ya itu pun keliru. Kesadaran ini mas. Kesadaran lah, dimanapun kita akan tahu kok posisi kita akan di mana, itu tahu. Kelayakan kita di mana itu akan tahu. Dan itu tidak ada orang yang final ya, artinya saya sendiri pun dalam proses itu. Makanya kalau ada sebagian teman-teman, mas aku jadi murid mas, oh jangan Iya. kita bersama-sama saling menguatkan, ayo melakukan bareng. Ya saya akan mengkaji dimanapun bisa saya peroleh nilai kan gitu. Saya akan berteman dengan anak kecil, dengan orang dewasa yang nilainya itu kan saya serap. Iya. Tapi aku pengen niru tadi mas, bahwa uang layaknya seperti udara. Iya, saya sengaja tak transfer itu ke Mas Bonang, dan barangkali mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, karena memang saya membuktikan betul itu mas. Setelah saya tanamkan di kesadaran itu bahwa uang itu seperti udara, dia selalu ada di mana-mana, luar biasa dahsyatnya. Setelah saya berhasil membuktikan, saya telepon, itu sudah terbukti. Terus langkah selanjutnya bagaimana supaya saya tidak menjadi budak uang? Jadikan uang itu pertebal pinggirannya dipertebal, buang nominal, angka dan gambar. Nah itu dia nggak jelaskan lagi mas, nggak jelaskan, akhirnya terus oke lah. Jadi saya sadari sendiri, nominal, gambar, angka, buang semuanya. Ada yang butuh kasih seperti Rasulullah dulu mungkin itu ya. Iya. Semua, jadi kita harus tahu pinggiran kan? Ya itu dahsyat luar biasa memang. Yuk Mas Benang, saya lanjut pertanyaan yang lain ya.